Isman Opinion. Pemerintah Kota Surabaya meniadakan PR atau pekerjaan rumah untuk siswa-siswi SD dan SMP. Alasannya adalah untuk mengurangi beban tugas mereka sehingga waktu belajar anak hanya di sekolah saja. Apa komentar Anda mengenai penghilangan PR untuk mengurangi beban dan mengedepankan pertumbuhan karakter siswa ini? 6339160. Saya rasa saya setuju itu, karena negara-negara maju pun kayak begitu. Jadi seperti yang kita tahu kalau sekolah yang saya nggak sebutkan nama sekolah lah ya, yang swasta itu PR-nya minta ampun itu, nggak ada gunanya tuh. Jadi saya rasa itu Pemkot yang di Surabaya itu udah benar, karena kita lihat negara Australia, negara Eropa, negara Amerika tuh semuanya sudah terapkan begitu. Terima kasih. Sekolah itu kan sudah lama waktu di sekolah, ya kan? Dia kalau sudah lama waktu di sekolah dikasih beban PR lagi, itu kasihan anak itu waktu istirahatnya sangat kurang sekali gitu. Ya, nah itu memang sebetulnya tugas sekolah. Kalau sudah di sekolah waktunya lama sekali, ya kan, artinya di situ sudah cukup dia berlatih. Makanya itulah di sekolah itu perlu berlatih. Jadi kalau dengan latihan dia sudah terampil di sekolah, untuk apa lagi dibebani PR? Nah, sekarang dibebani PR. Akhirnya PR itu juga tuh anak belum tentu bisa. Orang tuanya lagi jadi beban untuk membantu belajar gitu. Untuk apa sekolah lama-lama di sekolah? Jadi masih dibebani orang tuanya. Seperti itu gitu aja. Terima kasih. Pada prinsipnya kalau PR dihilangi nggak setuju, tapi kalau kurangi boleh, karena capek di sekolah, di rumah capek lagi. Kayak anak saya sekali dapat PR bisa sampai 4-5 pelajaran. Itu anak ada istirahatnya. Jadi tiap-tiap guru harus berbagi waktu. Hari Senin siapa yang kasih PR, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Terus kedua, mengenai kualitas guru yang masih muda-muda kan banyak. Mereka juga harus meningkatkan kualitas diri dia untuk menambah wawasan, karena kadang wawasan murid lebih banyak, lebih luas daripada wawasan guru, sehingga emosinya guru lebih tinggi karena murid harus nurut dan harus ikuti semua perintah guru, sedangkan muridnya lebih mengerti yang benar yang salahnya. Terus yang untuk guru-guru yang sudah senior itu juga harus banyak belajar dengan karakter kehidupan zaman sekarang. Anak-anak berbeda sama kehidupan zaman-zaman tahun-tahun 80-an. Nah, itu harus ada penyesuaian seperti itu. Kalau itu ada sinergi seperti itu, setiap sekolahan itu tidak membawa suasana itu masih kayak seperti zaman dulu. Istilahnya main pecut, main ngancem, pokoknya segala pemain power lah gitu ya. Jadi intinya PR ditiadakan nggak setuju, tapi kalau dikurangi setuju dan diatur tata waktunya. Terima kasih. Saya sih setuju ya, dikurangi itu benar ya. Jadi jangan sampai dihilangkan, karena menurut saya sih justru PR itulah yang memacu untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya. Jadi sekolah itu sudah belajar, pulang itu jangan langsung lupa gitu ya. Diulangi lagi ya. Di situ kan mereka juga kadang-kadang ada PR kerja kelompok. Di situ kan mereka bisa sosialisasi, berdiskusi, tukar pikiran gitu. Kalau mau itu sekolah-sekolah, saya nggak tahu ya. Sekolah sekarang itu Sabtu masih sekolah nggak ya, atau setengah hari. Kalau memang mau meningkatkan karakter atau dekat sama keluarga, mending sekolah Sabtu itu ditiadakan juga, atau jangan setengah hari. Jadi betul-betul Senin sampai Jumat, ya, Sabtu minggunya itu bisa lebih untuk family time. Dan menurut saya sih zaman sekarang memang serba instan sih, teknologi udah maju, tapi jangan sampai terbawa arus ya, bukan maju malah semua dikurangi, semua dihilangkan seperti itu. Tujuannya Pemkot Surabaya itu pasti ada itu, nggak mungkin sembarangan. Iya, harus direview dulu itu impact-nya, apakah pendidikannya tambah bagus atau enggak. Kalau PR ditiadakan sama sekali saya tidak setuju, tapi kalau PR terlalu banyak juga saya tidak setuju. Jadi mesti netral lah.
PR tetap dibutuhkan, tapi memang jangan terlalu banyak dan diatur. Jadi jangan sampai semua guru ngasih PR di waktu yang bersamaan, jadi diatur. PR tetap dibutuhkan karena murid itu kan harus berlatih, dan kita percaya bahwa dengan latihan akan menjadi lebih baik lagi, terutama soal-soal kayak matematika, fisika, itu semua perlu dilatih. Jadi kita harapkan mereka juga lebih pasti dan lebih lancar lagi. Dan tidak harus dalam bentuk tugas tulisan atau apa, mungkin bisa dalam bentuk diskusi grup atau dalam bentuk mempersiapkan proyek atau segala macam, sehingga pembelajaran itu bukan hanya dari melakukan kerjaan, tapi juga melalui riset, melalui proyek dan sebagainya, sehingga proses belajar jadi lebih menarik lagi bagi siswanya, tidak membosankan. Terima kasih. Sama seperti beberapa pendapat dari bapak-bapak yang sebelumnya, dikurangi itu saya rasa setuju ya, tapi kalau dihilangkan jangan. Jadi anak-anak itu sebenarnya sehari-hari kerja apa sih selain sekolah? Kan utamanya kan sekolah. Sekolah itu pun kan hanya 4-5 jam, sehingga kalau bisa ya 8 jam, artinya ada PR yang harus dikerjakan agar berkesinambungan. Yang pagi hari diajarin guru-guru di sekolah, praktek-praktek di sekolah itu di rumah masih dia reminder, masih ingat kembali atau latih-latih kembali. Sesuatu pelajaran itu kan harus dilatih-latih kembali, baru bisa lama-lama baru bisa ingat. Ya seperti saya sendiri kan ada anak, ya kan, jadi saya tahu sekali kalau anak itu nggak ada PR sama sekali, waduh, seharian sudah pulang itu cari teman main-main saja. Demikian, terima kasih. Ya, menurut saya PR itu penting buat anak murid, ya, karena untuk mengisi waktu yang positif dan meninggalkan waktu yang negatif, tapi tidak juga diberikan berlebihan karena mungkin bisa membebani murid. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ini menarik. Ya, mungkin jadi salah satu yang paling bahagia mungkin masa kecil ya. Cuma pas besarnya dia akan kewalahan gitu loh untuk kompetisi dengan yang lain gitu loh. Bukan apa-apa ya, kita udah jauh tertinggal lah. Kita lihat RC gitu ya, udah itu sekolah aja lebih mengerikan daripada kita lah. Ya kita nggak harus ke sana, itu terlalu ekstrim gitu ya, misalnya sampai stres gitu anak. Cuma kalau sampai meniadakan itu saya rasa kurang bijaksana ya, karena salah satu metode belajar adalah repetisi gitu loh, diulang. Jadi itu metode yang belajar yang efektif itu sebelum belajar kita udah baca-baca dulu gitu loh. Dibajarkan di sekolah, guru terangkan, di rumah kita harus mengulangi lagi gitu loh. Jadi masuk ke otak gitu Pak. Jadi kalau cuma ngandelin sekolah doang, pulang happy-happy, ya betul, ya emang Indonesia indeks orang bahagia, ya cuma kita nggak bisa jamin itu nanti ke depannya kompetisi dengan negara lain gitu Pak. Saya pikir itu sebuah saran yang bagus ya, karena anak-anak itu kadang-kadang sudah di sekolah belajar, PR-nya banyak, dan kadang-kadang PR yang diberikan itu tidak semuanya untuk peningkatan pemahaman, tetapi karena oknum guru-guru tertentu itu memang tidak ada persiapan dia mengajar. Karena dia tidak ada persiapan mengajar ya, oknum guru ini, maka dia masuk kelas dengan blank gitu, buka halaman 1, halaman 2, sisanya dibebankan aja jadi PR. Nah ini juga harus jadi perhatian dari Pak Nadiem selaku Menteri Pendidikan. Ini juga bukan hanya terjadi di SD, SMP, SMA, di perkuliahan juga banyak ini dosen-dosen yang gelarnya bermacam-macam, termasuk di SMP, SMA juga yang gajinya sudah diimprove, tapi sebenarnya persiapan mengajar mereka tidak maksimum di kelas, sehingga waktu 1 jam atau 2 jam atau sekolah dari mulai pagi jam 8 sampai jam 3 sore itu tidak cukup. Kenapa? Ya karena memang tidak maksimal. Jadi harusnya bahkan di kampus-kampus pun coba dilihat lagi, dibukalah semacam whistleblower atau Slido atau apa nama aplikasinya. Setelah selesai mengajar, guru-guru ini langsung saja dibuka aplikasi, apakah siswanya puas, kurang puas, dan seterusnya, apakah paham, tidak paham, apakah
dosen dan guru ini mengajar dengan persiapan, tidak persiapan. Jadi langsung kan sekarang semua orang punya handphone atau bisa juga di rumah pakai link. Sehingga ada survei-survei terhadap guru-guru ini. Nah, jadi biar usersnya atau siswa atau mahasiswanya sendiri yang merating kualitas pengajarnya gitu. Jangan sampai yang menilai kualitas pengajar ini Dignas, tapi audiensnya sendiri mahasiswa dan siswa malah merana dikasih PR yang enggak karena mereka tidak persiapan. Karena tidak adanya feedback langsung pakai aplikasi, Slido kah atau apakah nama aplikasi yang banyak di pasar saat ini. Terima kasih. Kalau menurut saya ya, ada poin yang saya setuju dengan penelpon pertama. Ya, cuma kita secara garis besar ya, kita sih boleh nggak ada SD, SMP, nggak ada PR, nggak ada apa gitu. Kita akan semakin tertinggal gitu loh. Kalau kita lihat negara yang paling gampang lah, kita lihat RRC aja, Tiongkok gitu loh. Di sana dari kecil anaknya udah dilatih lebih kerja keras, dipaksa. Ya kita nggak harus kayak mereka gitu. Kita udah pasti kalah, ya iya, kita udah pasti kalah. Cuma jangan terlalu dimanja juga gitu, karena ya pisau mesti diasah ya baru tajam gitu. Jangan terlalu berlebihan juga. Saya mau cerita dikit pengalaman saya dulu kuliah ya di salah satu universitas swasta. Itu dosen dari awal masuk cuma taruh absen untuk mahasiswa, dia ambil kapur, dia tulis dari awal sampai terakhir, nggak 1000 bahasa diam gitu loh. Hal-hal yang istilahnya nggak perlu terjadi, yang mana ini sebenarnya tinggal kasih materi. Itu zaman dulu sih emang belum secanggih sekarang ya, tapi bisa ada fotokopi, udah ada gitu loh, tinggal kasih materi, itu cepet, nggak perlu disalin, kita ikut nyalin 1 jam untuk menyalin di papan buat ngapa tanpa ada apa. Ini gimana nih, universitas terkenal loh di Jakarta loh. Cara ngajarnya begitu, jadi metode ngajarnya harus dirubah juga, bukan soal banyak ujian, banyak ulang PR dan lain-lain ya, tetap itu harus ada. Jangan ditiadakan, karena anak mau jadi apa, generasi tahu gitu loh. Kalau mau apa-apa, nanti gampang stres, gampang apa, ya anak mesti ada dibikin stres dikit gitu loh. Biar ada, jangan terlalu tahu gitu. Makasih. Ya, ini eksperimen baru lagi dari masing-masing Pemda. Kita akan lihat apakah hasilnya akan memakmurkan atau merugikan masyarakat juga. Karena kan selama ini kita untuk bisnis ke anak-anak itu masih kurang. Jadi ini eksperimen baru, dan juga semua menteri-menteri itu menunjukkan strategi baru untuk anak-anak zaman sekarang. Nah, sekarang itu SD, SMP mulai diperkenalkan untuk bisnis, untuk masa depannya, untuk hidupnya ke depan, bukan cuma untuk teori-teori aja dan juga lepas dari orang tua. Jadi ya kita lihat aja gimana hasilnya. Karena apa? Karena sekarang kan negara kita tetap miskin, tetap banyak utang. Kenapa? Karena ya ini yang generasi muda ini tidak diinspirasikan bagaimana untuk menghidupi diri dan negaranya ke depan. Makanya kita tetap bergantung kepada utang dan tidak produktivitas diri dan kreativitas siswa-siswa. Nah, udah kita lihat ke depannya seperti apa, apakah negara kita masih utang atau tidak. Ya udah, kita lihat dulu eksperimen Pemdanya sih. Mungkin itu harus banyak istirahat. Cuman kalau di sekolah negeri kan dulu itu gurunya jarang masuk. Begitu masuk suruh nulis doang, ditinggal pergi lagi. Itu kan manusianya tuh nggak tambah pintar gitu, tambah pada begitu lulus juga lulus doang kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Makasih. Paman mau ngimbau nih ya, kalau Menteri Pendidikan itu lebih baik bukunya nggak usah gede-gede, kasihan muridnya, bahwa bebannya tuh berat, 1 tas tuh 1 hari pelajarannya bisa berkilo-kilo itu 1 tas tuh, bukannya bener itu pertumbuhan tubuhnya. Gitu aja, kalau PR sih harus ya. Ya, keputusan itu mungkin bagus ya, karena anak itu sejatinya belajar itu adalah bermain.
Jadi sebetulnya tidak mengurangi waktu belajarnya, justru menambah. Dengan bermain dia bisa belajar. Kalau di sekolah mungkin dia menambah ilmu pengetahuan dan juga etika. Tetapi untuk belajar sejatinya adalah dia bermain. Saya setuju dengan hal itu. Ya, kalau saya pikir ya Bu, kalau memang pekerjaan rumahnya itu bisa dikerjakan di sekolahnya juga jam waktunya juga sudah sampai dengan jam 3 ya, nggak usah kasih PR lagi. Jadi mereka juga bisa bermain-main, mereka juga bisa lebih berkembang lah pertumbuhan karakter dan juga mereka bisa berolahraga. Jadi mereka nggak belajar melulu. Tapi kalau memang sekolahnya itu hanya sampai dengan jam 12, setelah itu banyak waktu luang, daripada mereka pergi bergaul yang kurang baik, ya mendingan dikasih PR. Terima kasih. Saya setuju aja dengan Bapak tadi pertama ya. Sah-sah saja ya, setiap Pemda mau punya putusan masing-masing. Apalagi SD memang sekarang itu udah bebannya banyak betul, dari pagi sampai siang itu mereka dibebanin belajar dan belajar. Kembali lagi saya bilang, inilah kalau pembantu-pembantu presiden dipilih bukan basicnya ya, jadi gini rusak semuanya. Kayak pemasukan untuk masuk SD, SMP, SMA saja dilihat usia, maaf kata, kasar bicara. Ibaratnya yang bodoh walaupun usianya mencukupi masuk, yang pintar walaupun usianya muda tidak masuk. Nah, kembali lagi itu. Jadi terbebaninya kembali lagi yang tadi saya bilang, maaf kata saya bilang, yang bodoh usianya masuk dia, tapi yang pintar usianya kurang tidak masuk. Jadi minta tolonglah kepada Menteri Pendidikan Diknas, saya nggak tahu siapa itu menterinya, yang tukang apa ya saya nggak tahu juga lah, direvisi lah itu. Kasihan anak-anak kita ini, mereka yang muda-muda yang berprestasi ini, tapi karena usianya kurang, mereka tidak dapat di negeri. Semuanya ingin negeri. Kalau mau pukul rata saja, swasta, negeri dipukul rata saja. Jangan pilih-pilih, negeri harus sekian-sekian usianya. Jadi kembali lagi berempatilah kepada rakyat susah ini. Jadi sah-sah saja lah. Setiap Pemda punya kebijakan masing-masing, karena yang di atas yang diikutinya ini tidak sesuai dengan aspirasi rakyatnya. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Pendidikan itu sebaiknya PR tetap ada. Kalau tidak ada ya anak-anak di rumah kadang orang tua pun susah untuk kontrol. Jadi mungkin tidak usah terlalu banyak ya. Guru sekolah itu memang harus bagi-bagi. Satu minggu ini berapa kali PR. Lalu PR itu ada mainannya juga, ada memang PR yang harus dia baca, harus dia pelajari, harus dia teliti, harus dia hafal. Sedikit banyak tetap harus ada. Kalau tidak ya anak-anak ya main-main terus, free dia di rumah itu. Terus kalau mengenai pinter atau tidak pinter usia, ya sewajarnya saja, kan ada standar-standarnya. Nah, tentu ujian tetap harus dilakukan. Semua namanya lewat, kalau orang dewasa kan adalah fit dan profit test. Kalau kerja kan ada juga interview dan lain sebagainya. Memang dunia ini penuh dengan kompetitif. Saya lihat negara lain yang besar itu, malah pendidikan itu ya, anak-anak itu sekolahnya satu hari itu bisa sampai tidur siangnya itu di sekolah. Dan anak-anaknya memang pinter-pinter, matematika, fisika, kimia, olimpiade, segala macam itu memang pinter-pinter. Memang sejak kecil perlulah ya, tentu kasih sayang orang tua tetap ada, sosialisasi tetap ada, tapi pendidikan itu nomor satu itu. Dengan pendidikan yang bagus baru bisa merubah nasib rakyat di Indonesia. Terima kasih. Ya, itu kalau PR di rumah belum tentu ada orang tua yang itu yang tidak sibuk, yang bisa diajarin. Baik itu sekolahan dianjurkan, kalau udah pulang sekolah ada murid-murid yang mau belajar tambahan diadakan. Dulu begitu. Jadinya mau nanya bisa. Seperti kalau mau main sekolah ada bahasa Inggris itu penting. Kalau bisa bahasa Inggris, kerja di luar negeri dimanapun bisa diterima. Itu bahasa utamanya. Bukan saya banggain bahasa Inggris, bukan. Lah itu kalau mamanya anak-anak sekolah suruh PR, malas anak-anaknya. Kayak itu juga TK tuh, kalau belajar katanya nulis itu harus seperti kayak melukis, 1, 2, 3 gitu, 1 begini kayak pagar, 2 begini gitu. Harus gurunya juga bisa ajarnya, baru bisa ngerti. Itu aja. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.